Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali Tuhan pertemukan dalam ibadah siswa SMP dan SMA meskipun masih secara online. Kita akan memuji kebesaran Tuhan, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, Allah yang terus menyatakan kasih dan kemuliaannya bagi kita. Kita naikkan pujian, layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyajikan kemuliaan Kita naikkan pujiannya kembali bagi Tuhan. Kita nyatakan bagi Dia bahwa hanya Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar Tuhan, namamu besar termulia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di saat ini kami kembali bersyukur kepadamu untuk cinta kasih-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami boleh Engkau izinkan untuk ada di dalam ibadah bersama. Secara khusus bagi siswa SMP dan SMA Sekolah Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan seluruh ibadah kami. Biarlah dari awal sampai akhir Tuhan mau pimpin dan sertai ibadah ini, agar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan.
saat ini kami juga akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan di pagi ini kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Titus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Titus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema firman Tuhan kita adalah segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak penemuan-penemuan ilmiah dianggap telah membuktikan bahwa kesaksian Alkitab keliru atau tidak benar. Misalnya, yang sering kita dengar bahwa Adam dan Hawa bukan manusia pertama, atau mustahil Bahtranu itu memuat semua jenis makhluk, dan dari ukurannya mustahil Bahtera itu bisa mengapung karena pada zaman itu ilmu perkapalan belum canggih. Belum lagi kita diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Misalnya manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon pengampunan pada Allah karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Manusia tidak lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Bahkan terbuka kemungkinan untuk hidup sesuai dengan kemauannya tanpa berpedoman kepada firman Tuhan. Ini adalah sebuah ajaran dari sebuah aliran yang bernama Hyper Grace atau kasih karunia. Saudara, saat ini banyak pendapat, banyak pandangan yang bisa saja membuat kita mengambil sikap tidak lagi percaya kepada Allah, atau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hal inilah yang Paulus ingatkan dalam Titus pasal 1 ayat 10 sampai 16. Paulus mengingatkan Titus untuk memberikan pengajaran yang benar tentang Allah, supaya orang-orang pada waktu itu tidak terpengaruh atau terperangkap dalam kebenaran-kebenaran palsu, karena itu akan menghasilkan pemikiran yang jahat atau palsu juga. Untuk itu kita perlu memahami apa itu kebenaran. Kita perlu memahami apa sesungguhnya kebenaran sejati itu. Kata kebenaran dalam bahasa Ibrani yaitu emet dan Yunani aletheia. Kedua kata ini berarti kesetiaan dan kesesuaian terhadap fakta. Kata emet dan aletheia menyatakan apa yang sesuai dengan kenyataan.
Kata emet dan aletheia ini bisa juga memiliki konotasi hal yang otentik, bisa diandalkan. Kebenaran tentang Allah adalah Allah itu benar kepada firman-Nya, dan di dalam tindakannya dan sikapnya Allah adalah yang benar dan setia. Artinya apa? Artinya kebenaran tentang Allah yang harus kita ketahui telah diungkapkan dalam Alkitab. Alkitab adalah wahyu Tuhan, perkataan Allah yang tidak mungkin salah. Singkat kata, Allah dan firman-Nya atau Alkitab adalah benar, sesuai fakta, otentik, akurat, dan dapat dipercaya, serta tidak ada kesalahan. Karena itu kita perlu memahami sifat-sifat dari kebenaran sejati atau kebenaran Allah. Yang pertama, kebenaran itu diwahyukan oleh Allah. Kebenaran tidak ditemukan oleh individu atau komunitas. Berbagai kepercayaan mungkin merupakan hasil dari temuan manusia atau kelompok, tetapi kebenaran itu berasal dari penyataan Allah. Alkitab merupakan wahyu dari Allah. Alkitab diilhami secara ilahi. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, kebenaran Allah adalah objektif, mutlak, dan bisa diketahui. Kebenaran objektif dan mutlak merupakan kebenaran yang tidak tergantung pada perasaan, tidak tergantung pada hasrat, dan kepercayaan subjektif suatu ciptaan manapun. Kebenaran Allah tidak tergantung pada pengalaman atau penafsiran individu, bahkan kelompok manapun. Hal ini berarti kebenaran Allah tidak berubah-ubah. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Kebenaran Allah juga tidak bersifat relatif dan dapat berubah atau bisa diperbaiki. Yang ketiga, kebenaran bersifat universal. Bersifat universal berarti dapat diterapkan di mana saja, meliputi apapun, dan tidak meluputkan apapun. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hal ini meliputi setiap orang dan tidak meluputkan satu orang pun di antara kita. Keselamatan ditawarkan kepada seluruh manusia, bukan hanya pada suatu kelompok orang tertentu. Yang keempat, kebenaran Allah berlaku secara kekal. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Bagian firman Tuhan lain berkata, Mazmur 119 ayat 89, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Aku Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Firman Tuhan bertahan dan bisa diandalkan dari zaman ke zaman. Kebenaran Allah didasarkan pada keberadaan Allah yang kekal. Kebenarannya ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa dan tidak memerlukan pembaharuan apapun. Dan yang kelima, kebenaran Allah bersifat sistematis dan utuh. Kebenaran itu satu. Sebagaimana Allah itu satu, semua kebenaran saling berhubungan. Baik itu keberadaannya, pengetahuannya, dan ciptaannya. Hanya ada satu dunia. Dunia milik Allah, yaitu universe, bukan multiverse. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu sifat dari kebenaran sejati, sifat dari kebenaran Allah itu,
biarlah kita dimampukan untuk dapat menolak kebenaran-kebenaran yang palsu. Dan ingat saudara, ketika kita menolak kebenaran Allah, maka kita akan hidup di luar Allah. Bahkan kita akan mudah dipengaruhi oleh ajaran atau pemahaman yang salah, seperti pembacaan firman Tuhan kita hari ini dalam Titus pasal 1 ayat 10 sampai 16. Biarlah kita terus memohon pertolongan Tuhan, kita terus memohon pimpinan Tuhan, penyertaannya, agar kita dapat membedakan mana kebenaran palsu dan mana kebenaran Allah. Biarlah kita dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Ingat saudara, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Di luar Allah, semua kebenaran itu adalah palsu. Artinya itu adalah kebenaran yang dibuat sendiri oleh manusia. Kebenaran sejati adalah kebenaran Allah. Ketika kita tahu sifat-sifat dari kebenaran itu, maka kita akan bisa membedakan mana kebenaran Allah dan mana yang bukan. Biarlah kekuatan firman Tuhan pagi ini terus memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diingatkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Biarlah kami dibuat Tuhan mengerti akan apa yang kami dengar, dan terlebih dapat kami lakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mempelajari kebenaran-Mu, agar kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh kebenaran-kebenaran di luar Engkau Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan kami, secara khusus anak-anak kami yang ada di bangku SMP dan SMA. Biarlah Tuhan terus menolong mereka sebagai anak-anak muda untuk mampu membedakan mana kebenaran sejati dan mana yang bukan. Tuhan terus tolong mereka untuk bersandar, berharap kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami terus menyerahkan dalam tangan-Mu setiap Bapak Ibu guru yang Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk melayani di Sekolah Kristen Kalam Kudus, secara khusus unit SMP dan SMA. Biarlah tangan pengasihan Tuhan terus menganugerahkan hikmat bijaksana, bahkan kemampuan dan kesanggupan untuk melayani di ladang yang Kau percayakan. Ini kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.